Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membuat podcast yang berjudul Ekonomi Maritim dan Upaya Pengembangan Ekonomi Maritim di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Rizdia Mazid Zaratusita, absen 8. Perkenalkan, nama saya Gita Dwi Lestari, absen 15. Perkenalkan, nama saya Renata Ranadwita, absen 23. Alasan mengapa ekonomi maritim perlu dikembangkan di Indonesia? Mungkin sebagai negara yang memiliki wilayah perairan yang sangat luas dan besar, negara Indonesia menjadi salah satu negara yang cukup disegani oleh masyarakat, oleh negara. Namun industri maritim juga ikut adil dalam membesarkan negara Indonesia sebagai negara maritim. Apakah ada alasan lainnya? Ada, mungkin memperkuat identitas Indonesia sebagai negara maritim. Dengan identitas negara sebagai negara maritim, maka sudah sewajarnya bila negara Indonesia perlu untuk mengembangkan industri maritim sebagai salah satu sumber daya negara. Terus Membantu pengolahan sumber daya laut. Meski tak secara langsung berkaitan dengan pengolahan sumber daya alam lautan, pengembangan industri maritim penting dilakukan supaya kekayaan hasil laut mampu diolah dan didistribusikan secara lebih cepat. Mungkin meningkatkan konektivitas negara maritim. Mungkin dengan banyaknya pulau-pulau yang tersebar di seluruh negeri, maka Indonesia perlu untuk membangun fasilitas-fasilitas yang sangat mendukung dan terjangkau antar pulau. Di Indonesia terdapat 3 upaya pengembangan ekonomi maritim yang perlu diterapkan, ya. Itu apa aja? Yang ke-1 itu perubahan basis pembangunan nasional. Perubahan basis pengembangan nasional bisa terjadi dari pembangunan berbasis daratan menjadi pembangunan berbasis lautan. Mungkin contoh nyatanya kayak pembangunan pelabuhan Patimbang pada tahun 2020 di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Iya. Mungkin untuk contoh yang kedua itu memicu percepatan pengembangan infrastruktur dan ketersambungan maritim. Untuk contoh nyatanya itu bisa membuka lapangan kerja bagi masyarakat, dan ada lain yaitu peningkatan lalu lintas penumpang, kegiatan ekspor impor, dan perdagangan antar pulau lewat pelabuhan. Jadi terdapat jumlah pelabuhan yang utama bagi kegiatan masyarakat ekspor dan impor di Indonesia. Di antaranya Pelabuhan Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan Bontang. Untuk contoh tiganya yaitu regulasi yang sesuai dengan seluruh pihak baik dalam negeri maupun luar negeri. Contoh nyata upaya pengembangan ekonomi maritimnya yaitu 4 hal lintas di perairan yang mencakup hak lintas damai, hak lintas transit, hak lintas ALKI, dan hak akses komunikasi. Regulasi lainnya yaitu ALKI, alur laut kepulauan Indonesia. Indonesia menjadi negara kepulauan atau dinamakan sebagai archipelagic state pertama di dunia dengan mempunyai bagian pemisahan alur laut atau TSS di alur laut kepulauan Indonesia. Mungkin secara umum upaya pengembangan ekonomi maritim diarahkan untuk bisa mencapai 4 tujuan, diantaranya 1. Pertumbuhan ekonomi tinggi secara berkelanjutan. 2. Peningkatan
peningkatan kesejahteraan semua pelaku usaha. Yang ketiga, terpilihnya kelestarian lingkungan dan sumber daya alam. Yang keempat, menjadikan laut sebagai pemersatu dan tegaknya kedaulatan bangsa. Apa 5 pilar utama dalam pembangunan industri maritim di Indonesia? Mungkin demi keberhasilan kebijakan yang sudah direncanakan, yang pertama membangun budaya maritim di Indonesia, yang kedua pengelolaan sumber daya laut yang lebih terjaga, yang ketiga memprioritaskan pengembangan infrastruktur atau konektivitas. Ada juga yang keempat, pembangunan diplomasi maritim, dan yang kelima, pembangunan kekuatan dan pertahanan maritim. Sebutkan manfaat ekonomi maritim bagi Indonesia. Mungkin yang pertama, pertumbuhan ekonomi pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan, terwujudnya tol laut yang sangat membantu kegiatan perekonomian antar pulau. Untuk yang kedua, kesejahteraan pelaku usaha dalam perekonomian pelaku usaha maritim, yakni nelayan, pembudidaya ikan. Apa perbedaan ekonomi maritim dan ekonomi lautan? Mungkin yang pertama berdasarkan definisi, ekonomi maritim adalah kegiatan perekonomian yang terjadi di pesisir laut dengan segala kegiatan yang berkaitan dengan transportasi laut. Contohnya mungkin menyeberang dengan dengan naik kapal. Kegiatan dengan naik kapal, proses distribusi barang melalui jalur menggunakan kapal dan lainnya. Sementara itu, ekonomi laut merupakan kegiatan perekonomian yang berkaitan pada hasil laut. Contohnya, seorang nelayan menangkap udang dan ikan di laut. Nantinya proses memancing ikan melalui kapal khusus yang menggunakan alat modern. Lalu lintas di laut masuk ke dalam kategori ekonomi maritim, sedangkan kegiatan yang berkaitan dengan hasil laut, sehingga kedua istilah ini pada dasarnya berbeda. Untuk yang kedua, yaitu berdasarkan perbedaan. Ekonomi maritim bertujuan untuk membangun daya saing bangsa, mengembangkan usaha galangan kapal, dan meningkatkan muatan armada kapal. Nah, kalau tujuan ekonomi kelautan yaitu untuk membangun wilayah di daerah di sekitar laut. Kegiatan ekonomi yang dilakukan kemudian menghasilkan barang dan jasa, artinya dapat menghasilkan produk. Untuk yang nomor 3, perbedaan kegiatan. Perbedaan yang terakhir ini yaitu perbedaan berdasarkan kegiatan. Kegiatan antara kedua jenis perekonomian berkaitan dengan air laut ini berbeda. Apa 5 pilar utama dalam pembangunan industri maritim di Indonesia? Mungkin demi keberhasilan kebijakan yang sudah direncanakan, yang pertama membangun budaya maritim di Indonesia, yang kedua pengelolaan sumber daya laut yang lebih terjaga, yang ketiga memprioritaskan pengembangan infrastruktur atau konektivitas. Ada juga yang keempat, pembangunan diplomasi maritim, dan yang kelima, pembangunan kekuatan dan pertahanan maritim. Yang nomor 3, kelestarian lingkungan yang perlu dipelihara. Manfaat lain dari ekonomi maritim bagi Indonesia yaitu kelestarian lingkungan laut menjadi lebih terjaga dan terpelihara. Yang keempat, mungkin laut sebagai pemersatu bangsa. Dengan hadirnya tol laut dan banyaknya pelabuhan,
diharapkan mampu mempermudah sarana transportasi. Yang kelima, mungkin ada pengembangan ekonomi maritim. Peningkatan pengembangan ekonomi maritim diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Sesuai dengan perbedaan sesuai dengan perbedaan tujuan yang dimiliki sesuai penjelasan sebelumnya, bahwa segala kegiatan di laut yang menghasilkan produk barang atau jasa adalah contoh kegiatan kelautan, seperti pertambangan garam, pertambangan udang, nelayan, terus dan lain-lain. Jenis kegiatan tersebut menghasilkan barang seperti penambak garam di tepi laut, Baik itu kebutuhan sendiri atau dikirimkan. Pabrik guna diolah menjadi garam dapur beriodium. Sementara itu, contoh kegiatan ekonomi maritim merupakan kegiatan yang berlangsung di laut, baik itu di tepi laut atau di tengah laut maupun samudra. Contohnya yakni industri pembuatan kapal, industri reparasi kapal, dan lainnya. Sekian dari podcast kami. Bila ada salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.